Oke, perkenalkan saya adalah Aditya Bayu Pratama. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik dalam konstruksi melalui mediasi, di mana mediasi sendiri yaitu pihak ketiga dan pihak ketiga tidak memiliki dan bersifat netral yang bertugas memediasi kepentingan dan diangkat serta disetujui para pihak yang bersengketa. Mediator atau orang yang melakukan mediasi itu memiliki kewenangan memaksa, tetapi bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan pokok perkara. Berdasarkan masukan tersebut, mediator dapat menentukan kekurangan atau kelebihan suatu perkara tersebut, kemudian disusun dalam proposal yang kemudian dibicarakan kepada pihak secara langsung. Di sini peran mediasi cukup penting karena harus dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga para pihak yang bersengketa tadi itu dapat berkompromi dan menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan atau win-win solution. Sebagai pihak netral yang melayani kedua pihak sebagai mediator itu berperan melakukan interaksi dengan para pihak baik secara bersama maupun secara individu dan membawa mereka kepada 3 tahap, yaitu memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak, memanfaatkan komunikasi tersebut dan menjembatani atau menciptakan saling pengertian antara pihak satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, memfokuskan pada munculnya penyelesaian. Keuntungan dari mediator atau orang yang melakukan mediasi itu yaitu diharap dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat dan murah dibandingkan dengan arbitrase. Mediasi dapat memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa serta menghilangkan konflik yang hampir selalu mengiringi putusan yang bersifat memaksa. Lalu mediasi memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata. Mediasi meningkatkan kesadaran dan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak. Melalui mediasi dapat diketahui hal-hal atau isu-isu yang tersembunyi yang terkait dengan sengketa yang sebelumnya tidak disadari. Lalu mediasi memberi para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil dari mediasi tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya yaitu Tommy Atmanegara. Baik, di sini saya Tommy Atmanegara dengan NIM 03115070. Di sini saya sebagai rekan dari tim kelompok saya yaitu Mas Adit. Tadi sudah banyak sekali menjelaskan tentang apa itu pengertian dari mediasi. Kemudian juga apa sih keuntungan dari adanya mediasi tersebut berhubungan dengan dua belah pihak, terutama kontraktor dan juga masyarakat maupun kepemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu tugas sebagai mediator. Kalau mediator itu memiliki tugas mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi dan yang akan dibahas dan juga disepakati. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Kemudian mediator juga harus mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian. Jadi sebagai mediator ini sebagai titik temu atau sebagai penengah di antara kedua belah pihak. Seumpamanya ada kasus antara pihak kontraktor dan juga masyarakat. Nah, tentunya di situ harus ada mediator yang menengahi di sana dan harus bisa menemukan sisi kepentingan kedua belah pihak. Karena di sisi lain masyarakat juga tidak ingin rugi dan kontraktor pun juga tidak ingin rugi. Nah, kemudian dalam mediasi, kalau mediasi itu sukses, dihasilkan sebuah perjanjian penyelesaian sengketa yang ditandatangani atau mengikat dan dapat disepakati antara kedua belah pihak ataupun lebih. Contohnya dari pihak kontraktor dan juga pihak dari masyarakat. Kemudian apabila mediasi dilaksanakan di luar pengadilan sesuai dengan pasal 6, karena kita juga harus menganut pada hukum yang ada di Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, perjanjian yang tertulis telah disepakati dari para pihak untuk didaftarkan di pengadilan paling lama 30 hari sejak perjanjian tersebut ditandatangani.
Jadi setelah adanya mediasi antara kedua belah pihak wajib melaporkan kepada pengadilan negeri, didaftarkan paling lama itu 30 hari setelah proses perjanjian itu dibuat. Nah, untuk contohnya bagaimana proses terjadinya mediasi antara salah satu pihak atau dua pihak, yaitu pihak kontraktor dan juga pihak dari masyarakat. Di sini bisa dilihat nanti contohnya. Di situ bisa kita lihat bahwa ada proses mediasi antara dari pihak pemerintahan, yaitu kepolisian dari sektor Caringin Resor Bogor, Jawa Barat, yaitu AKP Haryanto SH, yang menghadiri pertemuan mediasi dalam proses pembangunan jalan tol pada hari Rabu 10 Februari 2016. Pertemuan itu bertempat di Kecamatan Caringin. Nah, bisa dilihat bahwa proses mediasi ini sendiri juga menghadirkan dari pihak kepolisian, kontraktor, masyarakat, dan juga dari pihak pemerintah, yaitu tingkat kecamatan. Nah, pertemuan itu dilakukan antara 30 warga kampung Bojongkoneng RW 02 Desa Ciherang Pondok di bawah Korlap H. Jeffrey dengan PT Posko dan PT PIM sebagai kontraktor. Jadi ada pihak masyarakat dan juga pihak kontraktor. Dan ataupun tuntutan dari warga terhadap pihak kontraktor, yaitu segera diperbaiki jalan desa kampung Bojongkoneng yang telah rusak akibat mobilisasi kendaraan proyek keluar masuk dari proyek jalan tol. Jadi itu bisa dilihat bahwa sebelum adanya bangunan itu jadi, proses pembangunan sendiri pun juga harus melibatkan masyarakat dan juga jalan yang ada di sekitar, karena juga kita sebagai kontraktor nantinya ke depannya itu juga harus mempertimbangkan dari faktor masyarakat, baik dari jalan ataupun dari segi kesehatan dan juga keselamatan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian segera memperbaiki rumah yang terletak akibat dari getaran kendaraan proyek yang melintas rumah warga. Jadi ketika terjadinya proses pembangunan gedung ataupun jalan tol, itu kan juga berpengaruh pada keadaan di sekitar, baik rumah-rumah yang ada di sekitar situ, yaitu rumah warga. Dan hasil dari pertemuan itu, jadi pihak mediatornya itu sudah menyepakati bahwa kontraktor siap untuk memperbaiki jalan desa. Namun, untuk pelaksanaan akan menunggu hasil rapat dengan manajemen PT Posko. Jadi tetap harus ada hasil rapat dari PT Posko selaku kontraktor dari pembangunan jalan tol itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan dari kita mengenai proses penyelesaian melalui mediasi. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang apa yang kita jelasin tadi, bisa komen di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Dan kalau teman-teman nggak punya pertanyaan buat kita punya pertanyaan buat kalian. Kalau semisal terjadi proses mediasi tersebut, sebenarnya pihak mana yang diuntungkan? Pihak kontraktor ataukah dari masyarakat sebagai warga terdampak yang ada di sekitar? Saya tunggu jawaban kalian di sana ya. Oke, sekian dari kami. Salam sipil, baja hati kami, sipil jalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.